alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seiring dengan pagi yang indah, kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majlis indahnya pagi TVRI. Mudah-mudahan indahnya hari ini sesuai dengan indahnya hati kita, pikiran kita, dan amal perbuatan kita yang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak hentinya kita memuji Allah dan terus bermohon kepadanya agar hidayah ini jangan pernah sirna dari diri kita, dan insya Allah hari demi hari kita senantiasa dalam kebaikan. Salawat dan salam atas hamba pilihan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita semua semakin mencintai beliau dan senang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini bersama dengan kita telah hadir murabbi-murabbi yang kita sayangi dan kita cintai. Di sebelah kanan kami Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan santri-santri Ustaz? Alhamdulillah khair. Dan Depoknya di Rawa Solehah. Rawa Solehah. Di sebelah kanan Ustaz Arif ada murabi tercinta kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif asbahta ya Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah kullu nabi khair ya. Alhamdulillah. Doa beliau buat semua kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sebelah kanan lagi Al-Ustadz Haji Muhammad Iwan Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum terus Ustadz ini Ya, senang sejak Masumuka fi wajhika sadaqah. Masya Allah. Senyum sedekah. Allahu Akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tema kita yang akan kita bahas adalah tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun ke tahun, dari satu majlis ke majlis kita bermaulid, kita artinya melaksanakan, memperingati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hidayah, menjadi tauladan buat kita semua. Nanti hikmah apa berkaitan tentang itu. Namun sebelum itu kita simak dulu taujih Rabbani yang akan membacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita Ayahanda Haji Asdi Mukhtar, dan terjemahnya oleh akhuna Bapak Faisal Salim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, seorang Rasul dari jenis kalian telah datang kepada kalian. Rasul itu amat peduli atas semua penderitaan kalian dan sangat berkeinginan untuk meringankan beban kalian, serta sangat pemurah dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Wahai Muhammad, jika ada orang yang menjauhi Islam, katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan kecuali Allah, kepadanyalah aku berserah diri. Allah adalah Tuhan penguasa arsy yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Indah sekali ayat yang dibacakan tadi tentang hadirnya Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana bersikap dengan keadaan orang-orang yang tidak memenuhi dakwah. Dan ini akan menjadi tema kita bahwa Maulid, ya, kelahiran Rasulullah SAW, apakah hanya akan kita peringati sebagai sebuah seremonial atau justru nilai-nilai dan apa sebenarnya yang kita ambil pelajaran dari Maulid tersebut. Insyaallah kita akan membahas tema ini bersama murabbi kita. Yang pertama, Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dibaca oleh ayat yang kita dengar tadi, azizun alaihi ma'anittum. Beliau peduli, beliau terasa berat penderitaan umatnya, orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau amat sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah beliau amat sangat peduli kepada kita umatnya. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis, beliau mengingat umatnya. Beliau menyebut umatnya dalam doa. Beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Dan beliau menangis, mencucurkan air mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk bertanya, gerangan apa yang menyebabkan beliau menangis? Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, is'al ila Muhammad, Allahumma salli wa sallim, wasalhu ma yubkika, wallahu a'lam. Pergilah kepada Muhammad dan tanya gerangan apa yang menyebabkan beliau menangis, dan Allah lebih tahu. Maka berangkatlah Jibril menuju beliau dan bertanya. Lalu Nabi kita menjelaskan bahwa beliau amat sangat khawatir bila umatnya nanti di hari kiamat
di akhirat dimasukkan ke dalam nerakanya. Beliau amat sangat menginginkan umatnya semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian setelah itu, malaikat Jibril kembali melapor kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada Jibril, katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Kami akan membuat hatimu merasa puas pada umatmu, dan kami tidak berbuat buruk kepada kamu. Itulah ayat Al-Quran di dalam surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya, anugerahnya kepada kamu, sehingga hatimu menjadi puas. Kelak Allah akan memberikan kepada beliau di hari akhirat nanti as-sawaba, pahala, al-karamah, kemuliaan, was-syafa'ah, dan pertolongan yang Allah berikan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat inilah yang berkaitan dengan as-syafa'atul uzma, yaitu syafaat besar yang nanti di hari kiamat akan diberikan kepada umatnya, insyaallah. Beliau mengatakan, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua nabi sudah menyegerakan doanya. Wa inni, kata beliau, wa inni ikhtaba'tu da'wati ay syafa'ati li ummati yaumal qiyamah. Dan aku menyembunyikan doaku, yaitu syafaatku untuk umatku nanti yang aku berikan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Syafaat amat sangat kita butuhkan. Sebagaimana kita butuh rahmat, kita butuh maghfirah, apalagi di hari kiamat nanti, yaumun asib, hari yang sangat mengerikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa yaumul qiyamah udniyatus syamsu minal ibad." Apabila datang hari kiamat nanti, matahari didekatkan dengan manusia hatta takuna qadra milin au milaini, sehingga amat sangat dekat matahari itu dengan manusia, qadra milin au milaini, sekitar 1 mil atau 2 mil. Maka melelehkan matahari begitu amat sangat panas, sehingga manusia saat itu bermandikan dengan peluh keringat, tergantung biqadri a'malihim, pada amal perbuatan masing-masing di dunia. Minhum man ya'khudhul araq ila akbaihi, ada yang bermandikan peluh keringat sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhuhul araq ila rukbataini, ada yang bermandikan peluh keringat sampai kedua lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhul araq ila huqaini, ada yang bermandikan peluh dengan keringat sampai kedua pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araq, ada juga yang dicemuti dengan peluh keringat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saat itulah mereka amat sangat membutuhkan pertolongan. Fayatun, maka mereka mendatangi Adam alaihi salam. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan, ya Adam, wahai Adam, isfa' lana ila rabbika, mohonkan syafaat, mohonkan pertolongan kepada Tuhanmu untuk kami. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi syafaat untuk kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Fayatuna Ibrahim alaihissalam,
maka mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, isfa'lana ila rabbika, mohonkan kepada Tuhanmu syafaat pertolongan untuk kami. Nabiullah Ibrahim pun mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi pertolongan buat kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Maka mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka pun berkata, ya Musa, isfa'lana ila rabbika, mohonkan kepada Tuhanmu syafaat untuk kami. Nabi Musa pun mengatakan, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Maka mereka pun menemui Nabi Isa alaihissalam. Berkatalah mereka kepada Nabi Isa, ya Isa, isfa'lana ila rabbika, mohonkan syafaat kepada Tuhanmu dari kami. Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi pertolongan syafaat buat kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah mereka kepada beliau. Berkatalah mereka, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, innaka Rasulullah, innaka khatamul anbiya wal mursalin, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah penutup para nabi, para rasul. Dosamu telah Allah ampuni yang telah lalu dan yang telah akan datang. Isfa'lana ila rabbika, mohonkan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Maka beliau mengatakan, ana laha, syafaat ini milik aku, syafaat ini milik aku. Maka beliau mengatakan, akhiru sajidan li rabbi tahtal arsy, aku menyungkurkan dan aku bersujud kepada Tuhanku di bawah arsy. Allahu Akbar. Lalu malaikat menyeru, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim, irfa' ra'saka wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Allahu Akbar. Ustaz, ini indah sekali tentang bagaimana syafaat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui permohonan Nabi Muhammad SAW. Namun kita dengarkan dulu An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita akan lanjutkan cerita yang menarik tadi, cerita yang akan nyata Ustaz ya, bukan rekayasa, dan ini akan kita jumpai dan kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Ustaz. Kemudian mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sampaikan bahwa beliau mengatakan ana laha, syafaat adalah milik aku, syafaat adalah milik aku. Lalu beliau mengatakan fa akhirru sajidan li rabbi tahtal arsy, lalu aku menyungkurkan dan aku sujud kepada Tuhanku di bawah aras. Lalu menyeru malaikat, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim, irfa' ra'saka wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Menyerulah beliau, ya ummati, ya ummati, Allahumma salli wa sallim wa barik. Beliau mengatakan inna as'adan nasi yaumal qiyamah bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbi, tulus, murni, dengan suka hati, timbul dari dalam hatinya, yang disertai mahabbatur rasul, yang disertai itba'ur rasul, yang disertai ta'atur rasul. Inilah makna sebenarnya maulid, bukan hanya sekedar seremonial, tapi terus diikuti mahabbatur rasul, cinta kepada rasul, itba'ur rasul, mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, dan ta'atur rasul, taat kepada rasul. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 3 poin Ustaz ya. Cinta, mengikuti, taat. Nah, Ustaz Iwan barangkali ada hal lain. Baik, ketika kita melihat sejarah betapa setiap nabi itu dalam Al-Quran dipuji oleh Allah. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran, innahu minas salihin. Beliau itu adalah seorang hamba, seorang nabi yang sangat soleh. Innahu minas salihin. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh beliau itu adalah seorang nabi yang sangat beriman kepada Allah. Dan salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang rupawan, akhlak yang indah. Ketika Allah utus para nabi, para rasul, itu kan jumlahnya banyak, tidak sedikit. 124.000 nabi. Kemudian dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 313. Dari 313 dipilih lagi oleh Allah menjadi 25. Dari 25 dipilih lagi oleh Allah menjadi ulul azmi, menjadi 5. Kemudian dari 5 itu dipilih lagi lah khataman nabiyyin,
penutup segala nabi, yaitu satu, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang timbul satu pertanyaan. Untuk apa sih Allah turunkan para anbiya, para rasul ke muka bumi ini? Allah turunkan para anbiya, para rasul ke muka bumi ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama tidak beda. Allah turunkan Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Daud. Nabi Daud diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas maksud dan tujuan Allah turunkan para anbiya, para rasul ke muka bumi ini hanyalah untuk mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita singgung sedikit tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah, yang pertama Rasulullah itu adalah seorang suami yang sangat romantis dengan istri-istrinya. Nanti insyaallah akan dibahas oleh guru kita. Apa tadi? Rasulullah itu adalah seorang suami yang sangat romantis dengan istri-istri. Senang sekali, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, orang kalau cinta Nabi ngikutin Nabi. Ya, kemudian kalau kita lihat beliau itu adalah seorang pemimpin. Beliau itu adalah seorang pemimpin. Dan beliau itu adalah seorang pemimpin yang sangat tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Subhanallah. Pernah pada satu ketika ada seorang anak pejabat mencuri. Anak pejabat ini berpangkat berkedudukan. Kemudian menurut keputusan hukum diringankan hukumannya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, Zaid bin Usama, "Ya Rasul, sesungguhnya ada anak pejabat mencuri. Bagaimana kalau seandainya hukumannya kita ringankan saja?" Bagaimana jawaban Rasulullah ketika itu? Rasulullah ketika itu berkata, "Ya Usama, sesungguhnya jeleknya umat-umat sebelum engkau, kalau seandainya ada yang mencuri, orang-orang yang berpangkat berkedudukan, hukum tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau seandainya ada orang yang mencuri, orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang rakyat jelata, dia tidak punya kedudukan, aqamu alaihil alhad. Hukum berlaku bagi mereka." Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah anakku satu-satunya mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Inilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah, beliau itu adalah hamba Allah yang sangat sempurna dan paripurna. Muka beliau putih memancarkan cahaya. Kemudian tutur kata beliau itu luar biasa. Idza takallama faka'anna durra yaskutu min fi. Ketika beliau berbicara, tak ubahnya bagaikan batu manikam intan mutiara yang keluar dari lisan beliau. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim, betapa ketika beliau ingin detik-detik akhir wafatnya beliau menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sampai pernah pada satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau wafat, kami akan berjumpa dan bertemu engkau di mana lagi?" Rasulullah ketika itu berkata, "Wahai para sahabat, kalau seandainya aku sudah meninggal dunia, yang pertama, temukan aku di Telaga Kausar." Jadi nanti hamba-hamba Allah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, diperintahkan oleh Allah untuk minum dari air Telaga Kausar itu. Rasulullah ketika itu duduk di Telaga Kausar, kemudian beliau melihat hamba-hamba yang lain yang ingin masuk surga juga.
Umat Nabi Musa ingin masuk surga. Kemudian umat Nabi Isa yang ditakdirkan masuk surga, masuk surga. Kemudian ketika itu Rasulullah berkata, wahai umat-umat yang lain, jangan kau minum dari air telaga Kausar ini sebelum umatku terlebih dahulu yang minum air dari telaga Kausar ini. Karena beliau sangat cinta kepada kita sebagai umat. Kemudian kapan lagi kita akan berjumpa dan bertemu dengan Rasul setelah dia wafat? Nanti kita akan berjumpa dan bertemu dengan Rasul ketika nanti di Siratul Mustaqim. Ketika orang melewati daripada jembatan Siratul Mustaqim, Rasulullah ketika itu duduk di bawah. Kemudian dia berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umatku, Ya Allah selamatkan umatku, Ya Allah selamatkan umatku. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun beliau memperjuangkan kita sebagai umatnya. Allahu Akbar. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita akan lanjutkan cerita yang menarik tadi, cerita yang akan nyata Ustaz ya, bukan rekayasa, dan ini akan kita jumpai dan kita yakini. Kita lanjutkan Ustaz. Dalam sebuah riwayat hadis, An Ausi bin Ausin radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik. Beliau bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fakthiru alayya minas salati. Allahumma salli wa sallim. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu wa kaifa tu'radu salatuna wa qad aramta ay yaqulu bulita. Qala inna allaha harrama 'alal ardi an ta'kula adsadal anbiya. Allah. Sesungguhnya hari yang paling mulia kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah, kata beliau, bersolawat untuk aku. Karena solawat kalian itu disampaikan kepada aku. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana seandainya engkau sudah tidak ada? Engkau sudah menjadi hancur. Apa kata beliau? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula adsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah. Allahu Akbar. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dimanapun kita bersolawat, kita bersalam, ada malaikat suyah itu yang mengantarkan salam kepada beliau, yang mengantarkan salam kepada beliau, sehingga beliau mengatakan, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dengarkan dengan iman, terjemahkan Ustaz. Seorang muslim yang bersalam kepada aku dengan ikhlas, dengan tulus, Allah mengembalikan ruh kepada jasadku sehingga aku bisa membalas salam untuknya. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada nabi. Malaikat bersolawat kepada nabi. Dan kita umatnya Allah perintahkan untuk bersolawat dan bersalam. Solawat Allah kepada Nabi artinya rahmah dan ridwan. Solawat malaikat kepada Nabi artinya ad-du'a wal istighfar. Dan solawat kita umatnya kepada Nabi artinya ta'zimu sya'nih, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, mencintai beliau, taat kepada beliau, dan banyak membaca solawat kepada beliau. Allahumma shalli. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Orang yang membaca solawat satu kali kepada aku, kata Nabi, Allah akan memberikan kepadanya 10 kali. Subhanallah. Inna awlan nasi yaumal qiyamah,
orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari Allahumma kiamat sholli wa sallim. dan paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, Sholli wa sallim. aktsaruhum alayya salatan, orang yang banyak membaca solawat dan salam kepada Nabi. Dan orang yang bakhil, Dan orang yang bakhil apabila disebut namaku, idza dzukirtu, maka dia tidak mau mengucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Nah, kaitan dengan kalimat salawat itu sendiri, Ustaz. Mungkin ada redaksi-redaksi atau kalimat-kalimat dalam rangka kita mengucapkan salawat pada Rasulullah SAW. Ya. Ketika kita sholat, itu berarti sudah kita bersolawat. Dan itu menjadi rukun. Dan menjadi rukun. Itu artinya dalam salawat itu kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tidak berbicara tentang khilafiyah. Siapapun silahkan yang baca. Yang jelas dalam hati kita timbul kecintaan kita, mahabbah kepada Rasul, yang pada akhirnya kita ittiba'ur Rasul, dan pada akhirnya kita ta'atur Rasul dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Allahu Akbar. Jadi pemirsa, jangan lupa tadi diingatkan, hari Jumat perbanyak salawat pada Rasulullah SAW. Besok Jumat perindah dan perbanyak salawat kita. Tapi jangan lupa, bukan berarti harus menunggu hari Jumat, Ustaz, ya. Betul. Dimanapun, kapanpun kita perhebat salawat. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan Rasulullah itu suci, Rasulullah SAW itu tidak berbuat maksiat. Ketika kita mendoakan, buat apa doa kita kepada Rasulullah SAW? Kalau kita istighfar, memang kita mohon, karena kita adalah hamba yang dhaif, yang penuh dengan kesalahan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin. Tapi khusus beliau, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Beliau maksum. Allahu Akbar. Beliau maksum, terjaga. Sehingga doa yang kita panjatkan untuk beliau, istighfar yang beliau panjatkan untuk beliau, bukan untuk menghapus dosa, tapi meninggikan derajat beliau. Allah. Dan itu tanda kita mencintai beliau. Kalau cinta, kita akan sering menyebut nama kekasih kita. Allah. Kita akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita bernasyid bersama An-Nabawi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita mengimplementasikan kecintaan kita, ketaatan kita, dan bagaimana mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang mencintai beliau. Ustaz Arifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Dengarkan dengan iman, ikhwatul iman. Katakanlah, kalau kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Jadi cinta tidak hanya kita bersolawat bersalam, tapi ittiba'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah diantaranya amalia harian sunnah Rasulullah, salat malam. Jangan karena maulid Nabi malam-malam, akhirnya malah nggak salat malam. Jaga, kalau bisa lebih awal selesai seperti Nabi, supaya tidur lebih awal bisa bangun salat malam. Kemudian tadabburul Quran. Nabi selalu membaca Al-Quran dalam bimbingan malaikat Jibril. Kemudian berjamaah di masjid. Ini malamnya maulid Nabi, subuhnya ndak ke masjid. Ya, Allah tinggal sampahnya saja di masjid. Nah, ittiba'us sunnah ya akhi fillah. Kemudian salat duha. Rasul salat duha, Rasul menjaga salat duha. Yang cinta Nabi, ayo salat duha. Kemudian sedekah, subhanallah. Yang cinta Nabi, ayo sedekah. Kemudian yang cinta Nabi, jaga wudu. Nabi selalu menjaga wudunya. La yuhafidul wudu ilal mu'minun. Gak ada yang serius menjaga wudu kecuali orang yang beriman pada Allah, yang beriman pada Rasul. Cinta Nabi semua? Insyaallah. Jaga wudu. Kemudian selalu berzikir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Kalau cinta sama Nabi, Nabi berzikir setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun. Nah, kalau selalu ingat Allah, tidak mungkin maksiat. Akhlak pun jadi mulia, ibadah jadi khusyuk, amal saleh jadi semangat. Kemudian kalau cinta Nabi, subhanallah, Allahu Akbar, hidup dalam sunnahnya. Itulah yang membahagiakan. Itu yang membahagiakan. Tidak ada kebahagiaan hidup ini kecuali hidup dalam sunnah Nabi. Dan Nabi adalah hamba yang Allah pilih menjadi teladan kita menuju ridho dan surganya. Maka siapa yang ingin ridho Allah, ingin surganya Allah, ayo cintai Nabi dan hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, siapa yang hidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Jadi buktinya dalam itba sunnah. Kalau dia menghidupkan sunnah Nabi, dia mencintai aku. Tuh. Kalau dia mencintai aku, dia akan bersamaku di surga. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni semua dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, jamaah zikir seluruh kaum muslimin muslimat, menangkan para mujahidin ya Allah, menangkan para mujahidin wa damir adaka adadin. Allahumma farriq jam'ahum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat kami, salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan ridha rahmat ampunanmu, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu selain bahwa sunnah berkaitan dengan ibadah, terutama ibadah mahdhah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga ada poin yang harus kita jelaskan Ustaz Arifin dan yang lain, bagaimana hubungan sosial kita dalam mengikuti sunnah. Kalau tadi yang disebutkan barangkali tahajud, baca Quran, wudhu dan sebagainya adalah ibadah pribadi kita, harus sosial. Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi otomatis akhlaknya mulia. Karena itu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang ahli ibadah itu ahlul akhlak. Ahlul ibadah, ahlul akhlak. Ahlul sunnah, ahlul akhlak. Orang yang ahli ibadah itu akhlaknya mulia. Orang yang ikutin sunnah Nabi itu akhlaknya mulia. Karena itu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh di akhirat nanti yang banyak masuk surga adalah karena kerendahan hati dan kemuliaan akhlak. Tutur kata yang baik dan kemuliaan akhlak. Sebaiknya yang masuk neraka, Rasul mengabarkan apa? Al-famu wal farj. Banyak karena orang tidak bisa menjaga mulut dan kemaluannya. Artinya apa? Al-akhlak al-majmumah. Akhlak-akhlak yang tercela. Karena itu kita memperbanyak sholawat, kita memperbanyak doa agar kita bisa menghidupkan sunnah Nabi dan hidup dalam sunnah Rasulullah SAW. Ustaz Arif berkaitan dengan itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah diiringi dengan cinta kepada Rasul. Taat kepada Allah diiringi dengan taat kepada Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Berlaku baik hablum minallah dan juga berlaku baik hablum minan nas kepada semua manusia, bahkan kepada orang kafir sekalipun berkata baik, subhanallah. Kepada makhluk-makhluk sekalipun berbuat ihsan, subhanallah. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Islam, subhanallah. Karena itu beliau rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan semua kita bisa merasakan. Hewan-hewan merasakan. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan merasakan. Bahkan sebelum wafat pun sampai Nabi menganjurkan kalau memang sempat menanam, tanamlah satu tanaman. Masya Allah. Mungkin yang nanam dengan nikmati, orang mau mati, tapi itu rahmat untuk alam semesta. Dan sebagaimana kita tahu dan kita dengar, Ustaz Arifin termasuk di rumah ini penyayang binatang ini. Nah, penyayang binatang nih, apa ada kaitannya Ustaz antara Jelas, seperti itu? makin dekat kita dengan Allah, Allah percikan sifat rahmat. Jadi makin kuat ibadah, makin hidup sunnah, makin dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmat. Di antara rahmat itu adalah belas kasih, sayang, bukan hanya pada manusia, pada tanaman pun. Makanya rumah Ustaz kan banyak dengan tanaman yang indah. Rasul mengingatkan setiap orang melihat tamanmu dengan indah, itu sedekah buat yang lihat. Masya Allah. Burung-burung ya, burung-burung masjid, burung merpati, burung ayam, subhanallah, senang sekali. Ikan, pulang dari masjid halaqah israk, ngapain coba Ustaz? Makanin ikan, makanin burung, manggil-manggil burung, manggil-manggil ayam. Senang tuh kalau sudah di tangan tuh burung makan, ayam makan di tangan. Allahu Akbar, besoknya kita makan dia. Allahu Akbar. Nggak tega Ustaz, sayang sekali sama makhluk Allah. Berarti dengan hubungan bahwa mengikuti Rasulullah SAW bukan hanya kaitannya dengan hubungan dengan Allah, berarti hubungan dengan manusia, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan alam. Makanya kita kemarin kerja bakti ya, rame-rame habis sholat subuh ada halakoh nyata, halakoh sunnah nyata. Apa? Kita membuka jalan longsor. Wah, 300 jamaah Isra kerja semua. Pakai sarung. Pakai sarung, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta kepada nabinya, tentu dia akan berusaha mengikuti nabinya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan dia pasti akan sangat berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita cinta Nabi, buktikan bahwa amal kita adalah amal yang terbimbing sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Maulid
Bulan yang berkah ini Allah limpahkan berkah untuk kita semua. Semakin senang kita mencintai dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi